Apalagi Pak, cerita kita. Wah, kita berapa lama kita nggak ketemu Pak? Ya Hampir dari sebulan kali ya? Ya hampir lah. Hampir sebulan ya? Lebaran kapan sih? 2 minggu yang lalu? Seminggu yang lalu sih? 2 minggu yang lalu ya? 2 minggu yang lalu Pak. Ya, lo itu aja lo udah berangkat kan sebelum Lebaran. Iya betul, lagi. sebelum berangkat sebelum Lebaran gua udah berangkat. Dan lo mendapatkan pengalaman yang berbeda lagi kan? Ya, asli. Dibanding dengan yang Iya. kunjungan lo sebelumnya. Bener, kali ini kan gue nggak ini. Jadi sebenarnya gue kemarin itu nganter, cuma bukan 1 mingguan ya di sana ya. Lama lo. Iya itu perjalanan gue paling lama tuh, meninggalkan anak istri. Itu tuh paling lama, menurut gue juga paling lama. Jadi gue ngerasa kayak, 1 minggu gue mau ngapain gue kan gitu kan. Gue nggak enak kalau gue kayaknya nggak ngapa-ngapain, makanya gue jadinya kerja Pak. Akhirnya gue kerja tuh, jadi gue mengisi dalam waktu 1 minggu itu gue kerja. Pertama ya minggu-minggu hari-hari 3 hari pertama gue ngurusin laundry jadi Pak. Gue beli barang laundry lah, spare part apa segala macem tuh. Terus nyari-nyari ya banyak lah gue urusan laundry itu. Sisanya baru gue akhirnya ngurusin si kopi juga. Gue nyebar-nyebar jadi Pak, nyebar-nyebar kopi. Nyebar kopi sampel. Jadi gue ngerasa kayak kurang bertanggung jawab kalau gue seminggu tapi gue nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi akhirnya gue jadinya jadi akhirnya gue kerja lah, kirim-kirim sampel lah, ketemu orang lah, apa segala macam. Setidaknya gue survei survei bahwa kira-kira apa sih patokan mereka ini kemana sih gitu loh. Kopinya seperti apa? Kopinya itu seperti apa? Mereka tuh kiblatnya pada kemana sih? Sesama orang Bandung maksud gue. Iya. Orang Bandung. Akhirnya ya beberapa gue asik. Jadi gue di situ ketemu beberapa orang. Gue juga ketemu sama satu orang yang bikin alat. Ini gue belum cerita sama lu sebenarnya. Jadi gue ketemu sama salah satu yang bikin alat artisan lah di Bandung, orang Bandung. Gue ketemu, jadi gue ngobrol sedikit banyak. Karena gue ini sih, lu benerin alat gue sebenarnya. Gue benerin alat gue tuh, jadi karena sebelum gue pergi gue harus siap-siap tuh, jadi gue ngerosting banyak dan segala macam. Alat gue tuh jadi nggak sempet gue kirim, tadinya mau gue kirim, jadi gue mau kirim. Pas di situ, udahlah nggak usah lah sekalian aja, toh gue juga mau kesana kan gitu. Iya. Udah akhirnya ke situ gue, tapi untung tuh Pak, karena gue tuh nyampe ke kampung bokap gue tuh 1:30 malam tuh, bayangin. Saking macetnya tuh ternyata. Gue di puncak jam 11 malam Pak, wes, buset. Jam 11 hari Senin, lu bayangin hari Senin, wah macet tuh bukan main. Macet? Iya. Hari Senin? Hari Senin malam, jam 11 malam lu bayangin. Musim libur kali Pak. Musim libur nggak? Iya musim libur memang, kan sebelum Lebaran gue tuh. Iya. Itu gila, gue juga kaget sih, nggak nyangka. Karena gue pikir, gue udah malam nih nyampe sini, berarti gue aman. Hari Senin lagi kan? Iya, nggak mungkin dong gue sampai 1:30 kan. Beneran gue nyampe 1:30 malam. Harus lewat puncak ya? Iya, ya lebih, kalau dari Jakarta lebih dekat. Daripada ke Bandung dulu Pak, mesti muter lagi jadi kan. Nggak muter juga sih sebenarnya. Tapi ya puncak tuh alternatif yang paling oke lah. Oke. Cuma ternyata macet tuh, gue nyampe 1:30. Begitu nyampe, tidur gue langsung Pak. Tidur, besokannya gue paksain untuk pergi ke Bandung tuh. Kan cuma 2 jam tuh dari tempat gue. Oh iya? Iya, 2 jam. Gue naik travel, stop di situ, gue janjian sama si Mas Ridwan nih, Kang Ridwan ya. Bukan Ridwan Kamil. Dia ngajakin ketemu di tengah. Akhirnya gue berada di situ, gue turun di Baltos tuh. Gue naik travel dari tempat gue tuh, travel terus di Baltos. Gue ketemuan sama si Ridwan. Pas si Ridwan ternyata gue tuh inget di kolom di Tokped dia bilang, Rasya kalau mau bikin alat tuh dia bisa. Nah jadi begitu pas dia lagi benerin, gue tuh ngobrol sama dia 2 jam Pak. Dari jam 3 sampai 5:30. Untungnya gue ke situ, jadi pas gue datang, wah untung banget lu datang hari ini Kang, kata itu. Kenapa Bang? Ya saya tuh mau berangkat ke Jakarta katanya beberapa hari katanya, karena ada kerjaan. Gitu.
Waduh, gue bilang untung banget gue paksain tuh, padahal gue udah setengah 1 nyampe. Besok pagi-paginya tuh gue udah berangkat ke Bandung tuh Pak. Gue udah bawa itu, udah janjian sama dia kan. Tadinya sih sebenarnya ya badan gue tuh udah remuk lah ibaratnya tuh, gue maunya tuh hari berikutnya lagi. Oh ternyata dia berangkat, untung banget tuh gitu. Akhirnya kita ngobrol tuh panjang. Gue bilang, Mas, gue bilang tuh, lu bisa bikin Ektren meter gak? Gue bilang gitu. Dia awalnya pura-pura nggak tahu Pak, ternyata dia udah ada disinggung sama beberapa roster di Bandung mau bikin Ektren. Iya, gue lagi ngerjain itu, dia bilang gitu. Wah, gue bilang pas banget nih gue gitu. Cuma kayaknya info yang dia dapet karena mungkin bukan roastery yang ini ya, roastery rumahan itu banyak itu. Jadi info tentang alat Ektren meter itu dia nggak begitu ini. Akhirnya pas ngobrol sama gua jadi lebih banyak lah. Ektren tuh gua juga nyari tahu. Gua kira apa nih gitu. Lah Ektren itu ya alat itu, gua bilang gitu. Jadi sensor. Iya, ternyata begitu pas gua kulik-kulik itu ternyata Ektren itu adalah sensor itu. Sensor yang memang untuk melihat warna gelap tok. Jadi warna terang dia nggak bakal bisa. Kalau warna terang itu colorize namanya. Jadi dia pakai Miyuu, dia bilang gitu. Pakai apa sih ya? Ya lebih beda memang. Jadi dia pakai alat, tinggal dimasukin data. Oh berarti dia ini ya, apa namanya? Yang dilihat itu tingkat Kehitaman. Tingkat kegelapan jadi ya. Sorry. Bener. Jadi tingkat kegelapan. Makanya gue bilang, gue bilang tuh kalau alatnya lumayan 25 jutaan gue bilang tuh kalau misalnya yang Ektren meter gue bilang. Dan dia juga gue bilang secara fisik gue bilang itu alatnya bagus banget. Dia kan bentuknya kayak teropong gitu, pasti punya alasan kan gue bilang gitu. Iya dia bilang gitu, ternyata bener kan, lu tahu Ektren meter kan? Ini layar, jadi di bawahnya dia ada kayak penyanggahnya itu. Oh itu, jadi dia sebenarnya itu teropong aja ya? Iya, jadi penyangga itu bentuknya kerucut ke bawah gitu Pak. Jadi gue pikir itu yang bawah itu langsung ke bins. Oh iya dia bilang gitu kan. Itu ya kan kayak gini kan makanya kan biasanya. Iya, itu tuh memaksimalkan. Jadi dia mencari warna yang paling dominan. Kalau pakai teropong tuh lebih ini. Oh iya, gue bilang gitu. Bisa jadi gue bilang gitu. Iya, itu memang ada alasannya pasti Mas dia bilang gitu. Iya, soalnya saya ngelihat itu, gue bilang, iya nggak mungkin kan cuma dibikin sekedar begitu doang, gue bilang gitu. Iya, makanya dia bilang kalau Ektren meter itu memang secara jarak, maksudnya antara sensor sama objek itu, mau pendek mau tinggi, itu sebenarnya nggak jadi masalah. Cuma mungkin dia bikin tinggi dan diperkuat dengan bentuk teropong itu, kerucut yang melebar ke bawah. Dia memang untuk mencari warna yang dominan. Nah, di situ gue bilang masalah yang akan terjadi, gue ngomong. Karena kalau misal warna dominan, berarti di bawahnya bisa belang dong. Iya. Iya kan, bener. Nah kalau belang kayak mana? Nah itu dia bilang gitu. Gue tuh pengen bikin itu, dia bilang. Ini bocoran ya, barangnya belum ada. Dia pengen bikin. Jadi dia cerita bahwa ini sebenarnya pelajaran waktu dia S1. Dia tuh mainnya robotik. Jadi alat yang dia bikin tuh sekarang tuh yang gede-gede Pak. Jadi project artisan tuh project iseng. Taunya dia udah hampir 100 kopi, udah 100 kopi lebih lah dia jual itu artisan itu ternyata. Jadi dia bilang, gue tuh pernah pelajarin itu. Cuma pasti lu main-main ya, kata gue. Iya, dia bilang gitu, bener. Jadi kayak menangkap cahaya gitu. Cahaya dipantul-pantulin, dia ada alatnya. Waktu itu memang alatnya dari luar, dia bilang gitu. Waktu di kampus tuh ada alatnya lebih besar, dan itu tidak efisien lah kalau misalnya untuk bikin itu. Gede itu dia bilang gitu. Jadi penangkap. Nah, warna itu ternyata punya spektrum. Jadi berapa persen. Ada sekitar 6 spektrum lah katakanlah gitu. Jadi akan ada yang dominan. Jadi antara pagi, siang, jam 10, jam 11 itu pasti beda-beda. Spektrumnya akan beda. Walaupun kita ngelihatnya sama aja sebenarnya. Tapi spektrum beda. Nah, yang akan dia bikin di situ, hasil datanya adalah spektrum yang keluar, Pak. Jadi dia lebih detail menurut gua.
Jadi ada kombinasi spektrum sehingga menghasilkan angka 85 light rose misalnya kayak gitu. Ada sekumpulan spektrum, 6 spektrum nilainya beda-beda, misalnya 60, 40, 30, 20, 10, 10, 10 misalnya gitu. Nah itu, cuma kan kalau kalau alat Electron meter dia langsung menyimpulkan 85 light rose, Oh ya, itu maksud gua. 60 dark rose gitu. Ketika ngelihat itu, yang keluar tuh angka dominan atau angka rata-rata gitu kan. Angka dominan ya. Dominan. Kalau berarti katakanlah misalnya dapat angka 80. Sebenarnya yang 80 itu dominan. Tapi kan nggak tahu dominannya berapa gitu ya. Iya, betul. Dominan yang kena teropong kasarnya kayak gitu Iya, kan. betul. Bahwa di balik itu ada gradasi warna yang lain itu yang nggak ditampilkan, bukan yang kebaca. Cuma memang secara keilmuan Electron meter itu paling tepat digunakan ketika dalam bentuk bubuk. Sebenarnya ya itu sebenarnya. Ya masuk akal ya. Masuk akal. Karena itu sudah keseluruhan kan rata-rata Iya, jatuhnya. Betul. Itu yang dominan atau rata-rata. Nah, cuma kan yang jadi permasalahan adalah ketika kita sebagai roaster menjual itu sebagai bentuk beans. Nah. Jadi kita harus nyamain itu karena di ujian roaster profesional yang diuji Electron meternya bukan beans tapi ground. Oh, itu. Memang begitu ceritanya, Pak. Cuma kan ground itu kan iya, karena iya juga ya, sorry. Kan sering juga beans itu beda warna luar sama warna dalam, maksud gua. Iya, betul. Oh, ini udah oke nih gitu kan. Atau misalnya gelap, begitu digiling ternyata nggak segelap itu, atau mungkin Iya. sebaliknya kayak gitulah gitu. Belum lagi kalau gilingannya kasar atau gilingannya lebih halus. Iya. Jadi akan beda-beda. Ya benar. Kalau gilingannya jelek berarti nggak rata dia. Iya. Maksud gini ya. Nah, jadi ke situ. Memang dia juga bilang akhirnya, ya gue bilang memang begitu. Dia bilang katanya sebenarnya harusnya bubuk. Itu paling ini. Oh iya jelas gue bilang. Memang basicnya memang harusnya bubuk, gue bilang gitu. Setahu gue nih ya, gue pernah belajar tuh memang bubuk yang akan di Electron meter itu adalah bubuk, bukan dalam bentuk biji. Kalau biji itu tadi belang, lu pakai Electron meter warna dominan yang akan keluar. Mana dominan? Artinya di dalam situ tuh bisa aja beraneka ragam warna gitu. Kalaupun misalnya dibikin pakai spektrum, oke, secara data kita dapat nih. Ya. Karena misalnya yang dominan 80%, 80 misalnya. Ya. 20% lagi tersebar Ya, spektrum apalah. warna. Tapi apa yang bisa dilakukan dengan itu kan nggak ada. Bisa, Pak. Jadi itu lu malah bisa bikin signature bahwa warna yang akan lu cari adalah spektrum yang itu, Pak. Bukan angka kesimpulan. Jadi lu bisa bikin signature dengan Electron meter spektrum yang 80-20 dan lain-lain itu. Dan itu mungkin lu melakukan hal yang sama berulang-ulang kali kayak gitu. Jadi itu lebih bisa gitu. Gue bilang. Jadi berapa itu? Oh di Indonesia kan ada juga gue bilang gitu. Lokal kan bikin juga gue bilang gitu. Harganya sekitar 4 jutaan lah gue bilang gitu. Ya. Di sana gue bilang gitu di Surabaya atau Semarang ya. Gue nggak nyebut merek ya. Gue bilang itu harganya segitu, dia bilang gitu. Oh iya. Ya, gitu. Ya dicerita sih di balik itu, cuma kayaknya nggak etis kalau gue ngomongin di sini ya. Apalagi barangnya belum ada. Ini kan baru tahap konseptual kan? Iya Kita ngomongin bener. kan? Lagian yang itu jadi kayak gue nanti meremehkan barang itu, padahal gue juga nggak bikin kan. Intinya sih gue cerita juga yang di situ. Di situ gue bilang jualnya sekitar 4 jutaan gue bilang gitu. Dia bilang memang permasalahannya cuma satu, dia bilang gitu. Karena barang ini yang nggak ada di Indonesia, dia bilang Electron itu ya ada perusahaan resmi yang memang menjual itu gitu. Jadi udah punya license gitu. Jadi lu harus impor barang itu buat datengin ke sini gitu. Dan ini memang lagi project itu lagi dibuat. Cuma dia bilang gini, kayak mana ya katanya tuh, gue tuh pengen, kan itu harus dimasukin data. Iya. Jadi dia tuh pengen bahwa ya itu tadi, ya misalnya gimana sih menimbulkan 85 tuh light rose gitu misalnya apa segala macam tuh, 60 dark rose misalnya medium gitu. Bisa nggak ya gue pinjem alat? Gue bilang kalau bisa pinjem alat, ini catatan ya, karena biar tahu bahwa gue yang tahu pertama.
Gue bilang, lu kalau mau minjem alat, lu di Kemaju Mapan aja, gue bilang, tuh 5758 gue bilang, tapi Mas Andi, karena dia bentuknya sekolah, pasti kalau lu pinjem, dia mau, gue bilang gitu. Iya, nggak bakal gue bawa pulang, kita akan coba di situ sama-sama, dia bilang gitu. Iya, bisa, gue bilang, harusnya sih bisa, gue bilang gitu. Temuin aja Mas Andi, pasti dia welcome untuk lu bikin ini. Sebagai catatan, di video ini adalah bukti nyata bahwa gue tahu duluan daripada Maju Mapan. Oh, project ini akan berlangsung. Jangan sampai, aduh ini yang pertama, lagi-lagi gue kecolongan kan. Udah biasa ya. Udah biasa ya, kali ini enggak nih. Mau nonton mau enggak, kan ini ada report. Jejak digital. Iya, jejak digital. Kapan lu upload, gue udah ngomong duluan berarti. Itu gue bilang, lo cobain aja di situ, gue bilang gitu. Ya memang ya gue nggak bisa, karena gue kan tidak berdomisili di sana ya. Terus gue, ya kita kan nggak tahu, gue bilang apa. Gue juga nggak punya alat teknometer untuk dia coba. Ya mau aja sih sebenarnya kalau memang itu bisa berlanjut, dia bisa diajak kerjasama, ya mungkin aja kalau kita berinvestasi ke situ. Tapi sebenarnya kalau kita ngomong ke Actrometer, seberapa penting sih Pak untuk roastery punya itu sebenarnya? Sebenarnya Ya, karena itu juga kayaknya masuk di ujian apa kompetisi roastery itu kan ya. masuk kan di situ? Iya masuk Pak. Oh, iya. Jadi kalau menurut gue itu sesuatu yang penting. Keseragaman ya? Keseragaman pasti. Jadi lu antara A, B, C, dan sebenarnya antara lu ngerosting dengan suhu yang lu tuju sama waktu yang lu tuju itu bisa sama Pak. Tapi punya rasa yang berbeda atau mungkin punya rasa yang mirip. Lu pengen di plain roast lu turun di 200 misal katakan. Oke. Selama 12 menit. Roasting kedua lu nggak nyampe di 200 tapi 12 menit. Katakanlah 198. Iya. Warnanya itu akan sama. Oke. Bisa kemungkinan ke situ. Oke. Itu jadi kayak seluruh alat itu dicocokkan. Dalam artian gini, data lu ketika ngerosting, baik artisan atau manual, itu tadi gue bilang, antara waktu sama suhu itu bisa sama. Nah itu akan disamakan dengan alat. Kita bantu, namanya Actrometer tuh jadinya. Akhirnya pakai situ. Jadi sebenarnya seluruh alat yang berlangsung ke situ, semuanya akan saling berkesinambungan untuk saling membantu untuk proses ini terjadi. Gue bilang itu pertama. Terus kedua, gue bilang sih ada juga colorize gue bilang gitu. Gue bukain Instagramnya Sinar, PT Sinar itu yang di Inggris sampai Jerman sih gue lupa. Dia memang memproduksi satu koper tuh Pak, isinya itu tadi colorize green bean, terus tuh humidity, terus alat-alat itu lah, alat lab buat di roastery. Ini banyak nih sebenarnya gue bilang itu. Ada 5 alat yang sebenarnya bisa lu buat, lu kembangin. Kalau lu bikin satu package ini, gue bilang gitu, ya bisa aja gue bilang gitu. Karena ini alat ini cuma ada di sana, gue bilang, dan dia kalau udah di sana lu tahu harganya berapa untuk datang ke sini, gue bilang gitu. Gak semua orang tuh bisa. Sedangkan gue bilang gitu. Sedangkan kita para roaster sebenarnya butuh tuh dalam artian ya seenggaknya kita harusnya udah tahu bagaimana cara menggunakan atau memberikan data untuk green bean ini sehingga kita ya lebih bener lah roaster. Iya, bener. Nah kalau kayak ibaratnya gini, apa yang pengukur kelembabannya green bean itu kan kadar air. Itu sebenarnya juga moisture meter itu juga sebenarnya kan kayak basic lu mau ngapain sebenarnya kan step awal. Bener. Lu mau ngapain atau jangan ya nggak bisa diapa-apain kasarnya gitu kan. Mungkin kan aja kan gitu kan. Jangan lu paksain atau gimana nanti malah kalau kan jadi apok tuh segala macam. Kayak ya kalau misalnya kayak gue tuh yang cuman tahu ngerosting doang, maksudnya tahu nyalain doang gitu kan. Sementara kan banyak step yang harus dilalui ya, kayak master. Oh beansnya segini, katakanlah cuman 11% atau ini yang 13. Treatmentnya bakal seperti apa nih? Itu kan arahannya harus bakal beda. Terus belum lagi tingkat kepadatan, Pak. Pada density dari dari beans, lo mau gimana?
bisa sampai suhu berapa, itu Ya. kan jadi sebuah trik. Ujungnya jadi memang harus tahu bahwa ada hal yang harus dilakukan dan ada alat bantunya gitu. Iya. Agak lucu ketika lu mau roasting yang proper tapi alat bantu yang proper lu nggak ngerti gitu, Iya. nggak tahu lah bahkan. Gitu. Konsepnya tuh gini sebenarnya Pak. Dalam keadaan normal, ya jadi lu punya alat itu dan lu harus bisa pakai. Menurut gue itu sebagai data supaya lu bisa melakukan itu dengan baik. Gitu lu ngerosting dengan baik. Prinsipnya gini. Ketika sesuatu itu stabil, lu bisa melakukan itu dengan teori, Pak. Betul. Tapi ketika keadaannya tidak stabil, ya pengalaman yang bicara gitu. Cuma yang jadi masalah, teori itu tetap harus dapet gitu. Karena kan kita tidak menginginkan sesuatu yang tidak stabil, sehingga pengalaman jadi yang berbicara. Pengalaman mulu, pakai insting lah, pakai feeling, itu kan kayaknya enggak. Ya, pengalaman kan harus Bisa. dibangun pakai jam terbang. Iya benar. Nah, kalau nggak ada jam terbang ngomong feeling kan, feeling pala lu. Pengalaman itu bisa dibuktikan kalau sudah melalui jam terbang yang berdasar gitu loh. Iya. Kalau dari awal udah pakai feeling gimana pengalaman? Pengalaman feeling terus. Ya artinya itu nggak bisa, kita nggak bisa menyimpulkan bahwa dia yes atau Ya itulah akhirnya berujung ke specialty itu. iya. Yang kasihan siapa? Baristanya. Ngulik sana. Mampus gitu kan. Aduh, tapi itu ini ya. Tautan ya. Ya, itu serba-serbinya termasuk makanya terakhir kita ngobrol itu kan ya barista mah harusnya tinggal nyeduh, tinggal bikin aja sih gitu loh, tinggal ngepul atau tinggal nyeduh gitu. Iya bener. Tinggal dia cari settingan kalibrasi yang cocok dengan kedai dia, dengan produk yang mau dia highlight gitu. Ya sebagai pengingat bahwa kemarin sih sebenarnya Fajar tadi ya ngasih tautan di Instagram bahwa apa sih tulisannya? Ya roaster tuh harus ngerosting beans itu dengan benar, jadi bukan barista yang mengulik gitu loh. Jadi ketika lo nyeduh ya nyeduh. Jadi gini, secara prinsip sebenarnya kalau lo ikut lomba IBRC, lomba menyeduh tuh, pour over tuh, manual brewan, lo tuh open service. Nah itu balik lagi, open service itu adalah beans yang lo bawa sendiri, Bang. Sehingga kerjaan lo di situ adalah menghospitalitikan supaya itu berjalan dengan benar. Toh di WBC pun mereka kan dapat beans geisha dan lain-lain itu untuk ditampilkan kan, bukan beans yang dibawa dari tanah air itu masuk ke dalam signature drink. Ya. Tapi untuk bikin espresso base dan ini mereka kan butuh adalah beans yang sudah terakurasi dengan baik. Lu udah pernah nyicipin sehingga lu bisa berbicara ketika lu berhospitality atau open service pada saat itu. Jadi ceritanya nyambung nih. Jadi ceritanya antara nyambung. narasi dengan objek. Betul. Jadi nggak ada ceritanya lu pakai beans yang panitia pun nggak tahu kalau di BBC. Kalau di BBC kan gitu. Mereka kan harus ke apa sih biasanya tuh yang cabangnya di Singapura tuh gue lupa. Kurator apa gitu tuh gue lupa. Ada tuh kan. Biasanya gitu. Ya gitu juga di IBRC kalau lu open service. Menurut gua itu bukan hanya terjadi ketika lu ikut lomba, tapi itu harus terjadi ketika lu ada di kedai. Ya. Karena lu tidak boleh fail ketika orang membayar. Bener. Jadi tugas lu tuh bukan mengulik barang yang nggak enak, jadi lebih tidak enak. Atau menjadi mendingan. Gua rasa sih lucu sih kalau misalnya lu harus mencari mendingan dari barang yang nggak enak. Iya, betul. Satu, lu mau habis berapa biar dapet yang mendingan itu? Betul, bener. Lu mau ngabisin berapa gram gitu loh. Itu secara hitung-hitungan kalau lu jualan mah udah berat gitu, nggak masuk. Memang kedua apa? Barang yang udah jadi, oke lah ini mendingan, paling mending. Yang paling mending kalau misalnya tetap nggak memenuhi ekspektasi dari peminum, konsumen, ya konsumen sama aja. lebih mahal loh biayanya. Biaya ke konsumen nggak balik. Iya benar sih. Benar. Kerugian itu malah. Makanya ini yang masih nggak, yang harusnya, yang masih banyak kerjaan nih sebenarnya. Sangkanya kita selalu ngulang tuh, gimana caranya kita tuh melakukan sesuatu ya yang kalau dalam konteks roasting ya yang benar, baru ujungnya kita bicara soal
selera gitu loh. Ya. Yang proper dulu lah gitu, standarnya A, B, C, D, E dan seterusnya. Ada profil yang dituju, jelas ada roast plan-nya. Baru punya kesimpulan. Jangan nyimpulin dulu. Langsung, gini gitu ya. Makanya gue selalu bilang bahwa ya nggak ada tugas. Gue bilang bahwa tugas barista tuh kalau memang ya menyeduh. Gue nggak bilang bahwa dia mengulik. Dalam artian gini, bukan berarti dia nggak mengulik teknik apa segala macam, bukan. Karena lu ketika pakai beans enak, beans lomba, kelas beans lomba, mau lu pakai teknik apapun, lu nggak bakal kecewa. Betul. Tapi lu tetap bisa ngulik itu. Betul. Karena, nah balik kalau menurut gue ini balik ke kalau kita ngomong soal cupping misalnya. Iya. Lu kan, nah di sini mungkin teknisnya kalau kita ngobrolin soal notes, rasa segala macem gitu. Di situ kan kulikannya di mana lu bisa bercerita. Iya. Misal nih, lu pakai suhu 95 dapat rasanya apa? Iya itu ada tuh. Kalau kopi darat gitu ya. Artinya kan kalau kulikannya di situ lu bisa cerita, oh dengan suhu 95 pakai pour over lu bakal dapat rasa bla 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 bla. Kalau lu imersi 85. Tapi kan basicnya kopinya tuh emang dasarnya udah enak gitu. Betul. Mau lu pakai metode apapun enaknya sama, tapi mungkin dengan cita rasa yang mungkin beda-beda gitu loh maksud gua. Jadi ya kayak kita baru sekali sebelumnya nyobain beans kompetisi yang dari Australia kan. kemarin ya. Nah, itu. Dan itu kan emang memuaskan banget gitu loh. Jadi gua menanti-nanti lagi kalau. Iya. Pengen gue beli, pengen gue bongkar pak. Gue pengen roasting juga. ya artinya itu kan. Apalagi kalau itu dia throwdown kan, otomatis beansnya satu kan. Iya biasa. Macam. Jadi ya sebenarnya itu mah udah pasti enak, tinggal siapa yang bikin bakal jadi enaknya tuh yang enaknya gimana sih Iya, gitu betul, loh. betul. Itu kan kayak misalnya bodinya sebenarnya udah jadi, tinggal lu lembutin lagi atau lu kerasin lagi gitu. Gitu doang. Gitu doang. Kalau masalah rasa, aduh. Nah di situ tuh kalau misalnya kita ngomong hospitality, kita ngomong narasi bercerita, di situ sebenarnya mainnya. Ya, gue sih misalnya nih, gue puas nih minum kopi ini gitu loh. Ya tinggal lu samain aja persepsi kita. Lu lagi ngomongin apa nih? Misalnya bodinya, oh iya sama gitu loh. Iya. Nanti si Anu nyeduh, mungkin hasilnya akan beda. Ceritanya beda, tapi ya sama. Gue bisa menikmatinya kan gitu. Bener. Kayak di WBC itu kan hampir ada beberapa kompetitor, artinya peserta itu menggunakan beans yang sama sebenarnya ketika di situ. Yang jadi masalah apa? Kan sekarang pertanyaannya adalah materi. Iya. Ya, materi ketika dia ngebawain itu seperti apa? Artinya tentang hospitality apa yang terjadi, yang diangkat dan itu bisa bikin dia nilai poinnya menang. Salah satu. Makanya kemarin tuh yang paling unik adalah ketika habis COVID itu, WBC setelah COVID. Yang si Miki nggak juara tuh, nggak masuk 4 besar juga. Setelah dia 4 besar, itu kan menarik menurut gue tuh, sampai orang ngelapin tangan juri untuk ini sebagai hospitality tambahan dia ketika COVID gitu, apa segala macam gitu. Itu kan sesuatu yang menurut gue tuh materi yang memang harus dibikin sedemikian rupa. Ketika lo ngomongin masalah kopi, semua mungkin kalau gue bilang ada beberapa kompetitor yang pakai beans yang sama, mungkin sama-sama pakai Geisha, mungkin sama-sama pakai Kona yang dia pakai, cuma beda antara A sama B tuh nggak boleh barengan gitu misalnya. Ya mungkin di situ. Sama. Ya itu intinya kalau misalnya balik ke obrolan awal kita soal barista ya seperti itu sih. Ini membuat produk yang bisa diterima itu ya wajib, tapi bagaimana mendeliver produk itu juga nggak kalah penting. Betul banget, itu sesuatu. Nah itu juga bakal ya dalam hal ini lomba yang bakal dibuat walaupun bentukannya street liga. Jadi ini kayak liga jalanan, jadi ya kalau dance itu ada kompetisi, ada juga street dance-nya juga. Nah ini barista ada kompetisi juga, kita juga punya streetnya kompetisi buat kebaristaan. Cuma benang merahnya tetap sama, tentang bagaimana lu melakukan itu sebagai sebarista dan bagaimana lu mendeliver sesuatu itu kepada konsumen atau
rantai paling akhir dari proses ya ini terjadi. Proses kopi ini terjadi. Oke, kita tunggu aja tanggal 27, jangan lupa 27 Juli 2022 di The Culture. Itu bakal ada lomba latte art, itu liga pertama aja tuh ya. Seri pertama, musim pertama di acara Barista Street League. Street League. Ya itu namanya. BSL 2022. Wah, ini menarik, jangan lupa buat ngeramein. Pantengin terus kayaknya mungkin besok atau itu bakal ada Instagram dan lain-lain. Bener. Nanti kita share lah ya. Bener banget. Oke, saya Rigi Uco. Saya Fajar. Inilah Bicara Kopi. Selamat mendengarkan dan adios.